Perkenalkan, nama saya Ibrahim Sadaya Gawinata. Nama saya Fabian Adam Widianova. Saya dari XTKJ 4. Kami ingin memberitahu cara merakit dan menginstal PC. Berikut. Motherboard merupakan sebuah perangkat komputer mirip dengan printed circuit board atau PCB yang biasa ada pada perangkat elektronik. Fungsi dari motherboard yaitu sebagai tempat disusunnya seluruh perangkat alat proses komputer seperti prosesor, RAM, hard disk, VGA, LAN card, dan lain-lain. Prosesor adalah sebuah perangkat keras yang menjadi otak sebuah komputer. Prosesor berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Heatsink. Fungsi heatsink adalah membuang panas yang dihasilkan oleh prosesor melalui konduksi panas dari prosesor ke heatsink dan mengoptimalkan suhu prosesor. RAM atau Random Access Memory atau biasa disebut memori merupakan sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Hard disk merupakan salah satu komponen perangkat keras hardware pendukung komputer atau laptop yang menyediakan ruang untuk menyimpan data. Fungsi utama hard disk adalah menyimpan data secara permanen walaupun komputer atau laptop dimatikan. Optical disk drive adalah sebuah perangkat keras yang menggunakan sinar laser untuk melakukan proses pembacaan dari optical disk dan penulisan data. Power supply adalah perangkat keras yang berfungsi menyediakan listrik untuk motherboard, hard disk, ODD, dan kipas. Cara memasang prosesor. Terlebih dahulu tentukan posisi pin 1 pada prosesor dan soket prosesor di motherboard. Umumnya terletak di pojok yang ditandai dengan titik, segitiga, atau lekukan. Tegakkan posisi tuas pengunci soket untuk membuka. Masukkan prosesor ke soket dengan lebih dulu. Menyelarasakan posisi kaki-kaki prosesor dengan lubang soket. Rapatkan hingga tidak terdapat celah antara prosesor dengan soket. Turunkan kembali tuas pengunci untuk mengunci. Cara memasang heatsink. Heatsink harus dipasang rapat pada bagian atas prosesor dengan beberapa klip sebagai penahan atau pengunci, sedangkan permukaan kontak pada heatsink dilapisi thermal paste. Heatsink ada yang dilengkapi dengan fan, ada juga yang tidak. Heatsink untuk prosesor termasuk yang menggunakan fan yang disebut heatsink fan. Jika heatsink dilengkapi dengan fan, maka konektor power pada fan dihubungkan ke konektor fan pada motherboard. Dan pasang kabelnya. Cara memasang RAM. Pertama, sesuaikan posisi lekukan pada RAM dengan slot pada motherboard. Masukkan RAM secara merata dan dorong menggunakan kedua jempol tangan sampai RAM terkunci pada slot otomatis. Sebelum komputer dihidupkan, pastikan kembali bahwa RAM sudah benar-benar terpasang dengan baik untuk menghindari korsleting dan kerusakan RAM. Pemasangan RAM juga dapat dilakukan saat motherboard sudah ditempatkan pada casing. RAM dipasang pada slot RAM. Memasang motherboard pada casing. Setelah prosesor, HSF, dan RAM terpasang dengan baik pada motherboard, berikutnya kita akan memasang motherboard pada casing. 1. Tentukan posisi lubang untuk memasang metal spacer atau standoff. Pasang metal spacer atau standoff sebagai dudukan motherboard. Ketiga, pasang tutup back panel motherboard pada casing. Keempat, tempatkan motherboard pada casing dengan memasukkan bagian back panel terlebih dahulu. Pastikan lubang baut pada motherboard telah sesuai dengan dudukan baut yang sudah kita pasang sebelumnya. Selanjutnya, pasang seluruh baut yang telah dilengkapi ring pada motherboard. Kemudian kencangkan menggunakan obeng plus.
Berikutnya, kita akan memasang kabel untuk tombol front panel, front USB, dan front audio dari casing CPU ke motherboard. Karena saat ini casing CPU secara umum sudah dilengkapi dengan seluruh front panel. Kabel tersebut dihubungkan dengan motherboard melalui pin yang berada dekat slot IDE pada motherboard. Memasang power supply. Biasanya power supply telah terpasang karena satu paket dengan casing. Namun jika power supply belum terpasang, maka untuk memasangnya kita tinggal menempatkannya pada bagian atas casing. Kencangkan baut power supply pada casing menggunakan obeng plus. Pemasangan power supply yang benar jika dilihat dari belakang, posisi konektor kabel power di sebelah kiri dan fan power supply di sebelah kanan. Lalu kita pasang konektor seperti konektor 4 pin, konektor 24 pin, dan lain-lain. Lalu kita pasang ODD. Terlebih dahulu buka penutup ODD pada bagian depan atas casing CPU, kemudian masukkan ODD dari arah luar bagian depan casing CPU. Posisikan bagian ODD agar sejajar dengan bagian depan casing sehingga rata. Pastikan lubang untuk baut pada ODD juga sudah sejajar dengan casing. Kencangkan baut ODD pada casing menggunakan obeng plus. Pasang kabel power dari power supply dan data dari motherboard ke ODD. Sampai di sini pemasangan ODD telah selesai. Memasang HDD. Posisikan lubang untuk baut pada HDD dengan lubang baut pada casing. Jika sudah pasang, kencangkan baut menggunakan obeng plus. Pasang kabel power dari power supply dan data dari motherboard ke ODD. Sampai di sini pemasangan HDD telah selesai. Pasang kabel SATA dari motherboard ke HDD dan kabel dari power supply ke HDD. Langkah pertama, masukkan CD ke dalam CD-ROM. Kedua, sesudah masuk ke boot setting, pilih opsi boot, lalu ganti boot option 1 ke CD. Sesudah itu tekan tombol F10 dan save. Sesudah itu, pilih bahasa dan waktu.
Setelah itu tekan Done dan tekan Install Now. 1. Select Windows yang mau dipilih. 2. Partisi Windows-nya. 3. Tunggu selesai. Satu. Isi username. 2. Kosongkan password jika PC untuk umum. 3. Lalu pilih Asmelater. 4. Setelah itu pilih tanggal dan waktu, lalu tunggu dan selesai. Setelah menginstal Windows, kita akan menginstal driver. 1. Buka file. 2. Pilih drive yang mau digunakan. 3. Tunggu. 4. Restart PC-nya. 5. Dan selesai. Lanjut menginstal Office 1. Cari di file. 2. Cari Office Launcher. 3. Tunggu Office berjalan. 4. Pilih yang tanda silang di antara centang. 5. Selai. Sekian video dari kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.